wabarakatuh. Kami dari kelompok Robot Otonom akan presentasikan hasil karya poster kami. Saya Herliani Rahma Putri dengan NIM 1524016. Saya Fatimah Tizara dengan NIM 1524020. Saya Siva Salsabila dengan NIM 1524022. Stay tune di videonya ya. Robot otonom merupakan bagian dari Cyber Physical Manufacturing System, di mana mesin, sensor, data, dan manusia terhubung dalam satu sistem produksi digital. Dalam bidang teknik kimia polimer, robot otonom berpotensi digunakan pada pemeriksaan cacat permukaan material, proses coating dan pelapisan, pengujian kualitas produk polimer, sistem penyimpanan dan distribusi otomatis. Adapun tantangan implementasinya yaitu sensor reliability, kebutuhan safety interlock, kesiapan SDM dan operator, serta integrasi ke sistem lama atau legacy plan. Robot otonom bukan hanya alat otomasi, tapi fondasi terbentuknya lingkungan manufaktur yang cerdas. Robot otonom adalah robot yang dirancang dan direkayasa untuk menangani lingkungannya sendiri dan bekerja untuk waktu yang lama tanpa campur tangan manusia. Penerapannya ada pada perakitan otomotif, otomasi basis AI, inspeksi kualitas, dan pengecatan serta pengelasan. Contohnya terdapat collaborative robots atau cobots, autonomous painting robots, autonomous mobile robots, dan vision guided autonomous inspection robots. Robot otonom tidak hanya bergerak mengikuti perintah, namun mampu mengambil keputusan secara mandiri melalui sensor, pemrosesan data, dan sistem kontrol. Beberapa komponen utama robot otonom meliputi yang pertama, sistem sensorik seperti sensor ultrasonik, infrared, dan kamera yang berfungsi mendeteksi jarak, objek, dan lingkungan. Yang kedua, ada sistem pemrosesan data. Pada skala industri, pemrosesan dapat menggunakan microcontroller, PLC, hingga Edge AI yang terintegrasi dengan IoT. Yang ketiga, sistem aktuator dan kontrol gerak yang memastikan robot bergerak stabil, presisi, dan aman. Di era Industri 4.0, robot tidak lagi hanya menjalankan perintah linear, tetapi terhubung dengan jaringan data, mengirimkan informasi secara real-time, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja. Konsep ini yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem otomasi modern. Setelah memahami konsep umum robot otonom dalam industri 4.0, kita dapat melihat bagaimana teknologi ini dapat diterapkan secara nyata pada salah satu sektor dengan tingkat otomasi tertinggi, yaitu industri otomotif. Industri otomotif adalah sektor dengan tingkat penerapan robot otonom paling tinggi, digunakan pada welding rangka kendaraan, automate painting, inspection berbasis vision, dan logistik AMR di shop floor. Teknologi inti yang digunakan adalah Artificial Intelligence, Machine Learning, IoT Monitoring System, LiDAR dan kamera sensor, dan SLAM, Navigation, dan Mapping. Nah, kalian tidak hanya dapat mengetahui teknologi inti yang digunakan, tapi kalian juga dapat mengetahui apa sih fungsi dari teknologi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari teknologi tersebut. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi dari Artificial Intelligence. Nah, fungsinya itu adalah untuk mempelajari pola produksi, mengenali objek, dan mengambil keputusan. Yang kedua itu ada fungsi dari sensor, yaitu adalah untuk membaca bentuk kendaraan, menghindari tabrakan, dan kontrol kualitas. Adapun manfaat dari penggunaan robot otonom yaitu adalah efisien lebih tinggi, stabilitas kualitas, pengurangan human error, dan data produksi lebih tinggi. Tetapi adapun tantangan dan risiko dari penggunaan robot otonom. Yang pertama itu ada investasi awal yang tinggi, yang kedua itu ada downtime saat maintenance, yang ketiga itu ada ketergantungan teknisi ahli, dan keempat ada pergeseran peran tenaga. Nah, karena itu robot otonom harus diterapkan sebagai kolaborasi antara manusia dan mesin, bukan pengganti manusia sepenuhnya. Robot otonom dalam industri otomotif membawa transformasi produktivitas tanpa meninggalkan keselamatan kerja. Pada bagian ini, kami mengaitkan konsep robot otonom dengan penerapan nyata pada industri otomotif dan manufaktur.
Pada sektor industri otomotif, robot otonom hadir dalam bentuk AGV, sistem material handling, hingga robot inspeksi kualitas yang menggunakan sensor visual dan pemrosesan citra. Keunggulan utamanya yaitu efisiensi waktu produksi, pengurangan human error, dan peningkatan keselamatan kerja di area yang berisiko tinggi. Namun, di balik logam dan motor listrik, terdapat dunia material yang tak kalah penting. Contohnya material polimer. Polimer digunakan dalam casing robot, roda elastomer, serta insulin kabel sensor yang memberikan sifat ringan, tahan getaran, dan mudah dibentuk. Kombinasi antara otomasi dan rekayasa polimer menciptakan sistem yang tidak hanya cerdas, tetapi juga efisien energi. Robot otonom tidak hanya produk teknologi, tetapi hasil kolaborasi lintas disiplin antara otomasi, elektronika, dan ilmu material. Di teknik kimia polimer, kami percaya kekuatan masa depan industri tidak hanya terletak pada algoritma, tetapi juga pada bahan yang menopangnya. Melalui prototipe sederhana ini, kami mempelajari bagaimana konsep AMR dapat diimplementasikan sebagai solusi logistik industri yang aman dan juga efisien. Pada lingkungan industri, perpindahan material manual sering menyebabkan kelelahan kerja operator, potensi kecelakaan, dan juga keterlambatan distribusi bahan. Berdasarkan penelitian pada jurnal Teknik Elektro di tahun 2025 mengenai rancang bangun Human Following Robot berbasis Raspberry Pi dengan pendeteksian berbasis TensorFlow Lite oleh Arik Faraz Zafran, Dananjaya Arya Teja, dan juga Herwin Melianus Hutapea dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Robot otonom yang diciptakan menggunakan teknologi seperti kamera, computer vision, AI object detection, edge computing, dan juga motor DC sebagai aktuator. Alur mekanisme kerja dari sistem robot tersebut adalah yang pertama, kamera menangkap citra, lalu AI mendeteksi posisi manusia, kemudian sistem menghitung jarak dan juga arah, dan robot bergerak mengikuti. Terakhir, koreksi posisi dilakukan secara real time. Halo, nama saya Muhammad Wasil dan ini adalah U-Bot. Riset fokus saya yaitu pada robot perception, yaitu bagaimana robot melihat lingkungannya dan menginterpretasi lingkungannya. Interpretasi di sini dalam artian bagaimana dia mengetahui objek yang ada di sekitarnya. Robot ini menggunakan time of flight camera yang dapat merekam objek dalam 2 dan 3 dimensi. Data dari sensornya diolah dan dimanfaatkan untuk mengklasifikasi dan menentukan posisi objek. Wasil menggunakan machine learning untuk melatih robotnya dalam mengenali objek-objek tertentu, misalnya baut aluminium di pabrik. Jadi sebelum training, pertama kita perlu mengoleksi data, yaitu objek yang mau kita pelajari, kemudian kita train berdasarkan data-data tersebut. Dan kemudian apa sih yang terjadi saat proses training, yaitu dia memprediksi nama dari objek tersebut dan juga lokasi dari objek tersebut. Robot kemudian ditugasi untuk mengambil dan memindahkan objek-objek ini ke tempat lain secara otonom. Relevansi dengan AMR industri dengan potensi penerapan yang pertama adalah pengantar sampel quality control, distribusi pelet polimer, logistik laboratorium, dan juga transportasi bahan antar ruang produksi. Kemudian kita bahas nih kelebihan dan juga keterbatasan si prototipe ini. Kelebihannya adalah mengurangi beban kerja fisik, meningkatkan alur logistik internal, dan juga edukatif sebagai model AMR. Keterbatasannya adalah tidak tahan kondisi industri berat, fungsi masih terbatas, dan juga perlu stabilisasi sensor dan juga safety layer. Tidak semua objek dapat diambil secara sempurna oleh robot. Penyebabnya, kesalahan estimasi terhadap posisi objek yang salah satunya disebabkan karena bentuk dari objek yang kompleks. U-Bot juga pintar mencari jalan secara otonom dan alternatif jika ada benda atau hambatan yang menghalangi rute jalannya. Robot jenis ini nantinya bisa dimanfaatkan di berbagai sektor, di antaranya sektor industri atau pabrik. Yaitu kita bisa memasang komponen secara otomatis menggunakan robot, dan yang kedua kita juga bisa mendistribusikan barang dari suatu tempat ke tempat lain secara otonomus juga. Terus yang kedua,
di pertanian. Misalnya kita bisa mengefisiensikan pemupukan dengan cara mendeteksi di mana tanaman tersebut. Dan yang ketiga, ini juga bisa diaplikasikan di autonomous driving car, di mana diperlukan adanya object detection. Kita harus mendeteksi di mana jalan, di mana pejalan kaki, di mana lampu merah, di mana pesepeda, sehingga tidak terjadi aksiden atau kecelakaan. Robot otonom membentuk fondasi lingkungan manufaktur berbasis data, meningkatkan produktivitas, presisi, dan keselamatan kerja, serta membuka peluang pengembangan teknologi di dunia pendidikan vokasi dan juga industri. menuju masa depan industri 4.0 yang cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan. Gimana? Udah pada paham belum nih tentang robot otonom? Semoga materi dari kami bermanfaat ya. jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.